selalu khawatir tentang waktu ketika mengunjungi sebuah kota. Tapi ini Anatolia yang sering menerima tamu begitu banyak. Anatolia juga membuat kami merasa diterima. Kita akan mencoba mengunjungi sungai Kizilirmak, makam-makam, kuil-kuil, dan Hattusa. Juga mencicipi hidangan khas Iskilip, negeri yang penuh dengan sejarah, Sorong. Azan subuh sudah berkumandang, mengajak seluruh kaum muslimin pemilik pagi untuk bersujud ke hadapan Ilahi. Berikut sebelumnya informasi mengenai Masjid Agung Chorum yang menyambut kami di pagi hari. Meski waktu pembangunannya belum pasti, diperkirakan masjid ini dibangun oleh Hayreddin Hazir, budak Sultan Seljuk Alaeddin Keykubat. Tertulis dalam tulisan Tezkiretu IMY, masjid ini diperbaiki oleh Mimar Sinan. Setelah diperbaiki pada era Sultan Murad IV, masjid ini juga disebut Masjid Sultan Muradi-Rabi. Masjid Agung Chorum mengalami kerusakan besar selama gempa bumi tahun 1786 dan 1793, dan reruntuhannya tetap berdiri hingga 8 tahun berikutnya. Batu bata digunakan dalam pembangunan masjid itu. Ada juga batu yang tersisa dari periode Romawi. Setelah 2 tiang pintu masuk, terdapat ruang komunal berkubah 5. Bagian yang tersisa memiliki atap kayu. Ada 2 menara di setiap sisi ruang komunal. Mihrab masjid dilapisi batu. Diketahui dari tulisan di mimbar kayu, masjid itu dibangun pada tahun 1306. Benteng adalah penjaga utama kota. Benteng Chorum berdiri di sini dengan segala kemegahannya. Meski tidak diketahui secara pasti kapan dibangunnya, Evliya Çelebi yang datang ke Chorum pada abad ke-15 menceritakan bahwa benteng yang terletak ke arah kiblat itu
dibangun oleh Sultan Kilij Arslan. Ketika kami memeriksa bangunannya, hal pertama yang menarik perhatian kami adalah menara di sudut dinding dan di atas pintu. Dindingnya terbuat dari batu yang dipahat halus dan kasar. Selain itu, fragmen dari periode Romawi juga digunakan. Bangunannya mencerminkan fitur arsitektur dinasti Seljuk, dan pada periode Utsmaniyah, sebuah masjid kecil ditambahkan di dalamnya. Menara pengawas yang terintegrasi di Chorum menarik perhatian kami. Ternyata jam di alun-alun ini menekankan pentingnya waktu. Ternyata jam tersebut merupakan hadiah dari Panglima Garda Utama Sultan Abdul Hamid II, Hasan Pasha, kepada warga Chorum. Bangunan berupa menara persegi 8 yang terbuat dari batu pasir kuning dibangun pada tahun 1894. 4 lempeng jam mengarah ke 4 arah yang berbeda. Untuk memahami sejarah sebuah kota, kita harus mundur sedikit ke masa lalu. Mari kita lihat karya-karya yang ditinggalkan oleh peradaban yang menguasai negeri-negeri ini. Museum 4 lantai di pusat Chorum menampilkan artefak arkeologi. Sebagian besar dari museum ini adalah dari periode Het dan temuan di Sapinova. Aula etnografi berada terpisah dari taman dengan pintu masuk di sebelah kanan gedung museum. Di tamannya, batu nisan, tonggak, kolom, dan tempat perbekalan berukuran besar dipajang. Di Tanah Chorum, tempat budaya yang berbeda bercampur. Kami sangat senang dengan apa yang akan kami lihat di Ala Cahoyuk, Hattusa, dan Sapinova. Itu karena kami akan melihat sejak zaman kuno yang akan menjadi bagian dari kota ini. Sebagai salah satu kota terpenting pada periode Prahet, Ala Cahoyuk terletak 45 km selatan dari Chorum. Temuan terpenting adalah karya-karya yang ditemukan di makam Raja-Raja Prahet yang berasal dari 2500 sebelum Masehi. Di antaranya adalah gambar binatang dan cakra matahari. Bangunan yang masih berdiri ini milik periode Het. Ada pintu dalam dan pintu luar menuju tembok kota. Pintu masuk di sebelah selatan dilindungi oleh 2 sping besar dan terletak di antara 2 menara. Dengan daya tampung air 15.000 meter kubik, bendungan ini masih digunakan untuk irigasi oleh desa Ala Cahoyuk.